Oke, jadi beginilah skenarionya. Kamu sedang berjalan pulang setelah menghabiskan malam bersama teman-temanmu. Saat itu, kamu mendengar langkah kaki di belakangmu. Kamu pun membalikkan badan untuk mengeceknya. Apa dia membuntutiku? Pikirmu. Kalau kamu berada di situasi ini, lakukan hal-hal ini. Berjalanlah lebih cepat. Kalau langkah itu juga sama cepat, maka kecurigaanmu benar. Cobalah berbelok. 3 atau 4 kali belok kanan sudah cukup mengarahkanmu ke posisi awal. Kamu pun bisa yakin orang itu memang sedang menguntitmu. Lagi pula, apa tujuannya berjalan berputar-putar? Kamu juga akan berkesempatan untuk kabur. Saat berbelok, mulailah berlari sampai dia tidak bisa melihatmu. Kalau kebetulan ada orang lewat, katakan "Hei" dengan keras dan berpura-puralah menganggapnya temanmu. Beritahu dia kamu sedang diikuti dan mintalah dia untuk menemanimu berjalan ke tempat yang lebih ramai sampai kamu menemukan jalan pulang. Jangan menuju rumah atau apartemenmu kalau kamu sedang dibuntuti. Meskipun ada yang menawarkan bantuan untuk mengantarmu pulang, penguntitmu akan tahu tempat tinggalmu dan bisa saja akan kembali lagi atau menunggumu meninggalkan rumah. Tapi anggaplah tak ada siapa-siapa di jalan dan sosok itu masih saja di belakangmu. Kalau kamu memakai hoodie, masukkan hoodie ke sweater agar tidak terlihat. Kalau kamu mengikat atau menyanggul rambutmu, geraikan saja. Penguntitmu akan kesulitan menarik rambut atau pakaianmu kalau tidak punya pegangan. Jadi sebaiknya geraikan rambutmu. Kalau kamu berada di jalan yang ramai, berpura-puralah lupa menaruh barang, lalu tepuk sakumu. Katakan keras-keras, di mana ya dompetku? Sambil berjalan lebih cepat menuju arah yang berlawanan. Kemungkinanmu dikejar akan lebih kecil kalau kamu berlari menuju keramaian. Selain itu, si penguntit mungkin tak akan mau mengikuti seseorang yang tidak membawa dompet. Jangan pernah mengatakan kuncimu hilang. Kunci akan sangat berguna nanti. Jangan bermain-main dengan ponsel. Cahaya layar akan membuat matamu sulit menyesuaikan diri dalam gelap. Ini bisa memperlambat gerakmu. Amati lingkunganmu dan pelajari lokasi persismu. Saat kamu berjalan, carilah nama jalan, nomor rumah, dan toko atau bangunan yang ada di sekitarmu. Kamu akan memerlukan detail ini nanti. Jika kamu tidak bisa kabur dan tepi jalan atau lorong yang kamu lalui terasa tak berujung, berbaliklah dan lihat penguntitmu. Perhatikan pakaian, mata, tinggi badan, dan umurnya. Hoodie hitam, celana biru dongker, topi bisbol hijau. Oke, nanti kamu bisa mendeskripsikannya secara akurat kepada petugas berwenang. Dengan begini, dia akan tahu pasti kalau kamu sedang mencoba mengatakan, "Ya, aku sudah melihatmu." Orang-orang yang berniat jahat sangat ingin calon korbannya terkejut. Dengan kontak mata yang lekat dan berlangsung lama, peluangmu menjadi korban akan menipis. Ini akan membuatnya tidak siap, lalu melepaskanmu dari targetnya. Tetaplah berdiri tegak, dagu terangkat, dan percaya diri. Jangan memberi kesan kalau kamu tersesat dan gugup. Dengan begini, kamu menunjukkan kesan, "Aku tahu apa yang kulakukan." Tentu dia tak menyukai yang ini. Semisal, laki-laki yang bertopi hijau itu pemberani. Dia mendekatimu dan menanyakan sesuatu. Tatap matanya lekat-lekat. Kalau dia menanyakan arah, jangan menunduk atau berpaling. Perhatianmu akan terpecah. Katakan saja, kamu tidak mengetahuinya. Pertanyaan itu cukup mencurigakan. Zaman sekarang, ponsel siapa sih yang tidak dilengkapi dengan peta? Kalau kamu membawa buku atau barang belanjaan, jatuhkan saja saat kamu merasa ada yang tidak beres. Memegangi benda yang berat akan memperlambat langkahmu. Nah, sekarang kamu perlu kunci. Letakkan di telapak tanganmu, geriginya mengarah keluar dari sela-sela jarimu. Kalau keadaannya memburuk, kamu perlu benda lancip untuk membela diri agar bisa kabur. Jangan cuma diam, buatlah suara saat kamu berusaha pergi dan berteriaklah kebakaran, bukan tolong. Umumnya orang-orang akan lebih cepat tanggap dengan kata kebakaran daripada permintaan tolong. Selain itu, tak ada yang akan mau mengejar seseorang yang berteriak lantang dan menarik perhatian. Kalau dia mengikutimu dari kejauhan, hubungi polisi. Saat inilah kamu perlu tahu detail tentang jalan, lokasimu, dan bangunan-bangunan di dekatmu. Tetaplah terhubung ke telepon dan ikuti petunjuk yang diberikan.
Kemungkinan skenario lain, misalnya seseorang membuntutimu di tempat umum. Kalau ini menimpamu, masuklah ke toko swalayan atau tempat lain yang bisa membuatmu hilang di keramaian. Kalau jaket dan kaosmu berbeda warna, lepaskan saja jaketmu. Dengan begini, kamu akan sulit dikenali. Kalau kamu sudah memasuki restoran atau kedai kopi dan penguntitmu tetap mengikutimu, dia pasti akan masuk dan menunggumu. Langsung pergi saja ke toilet dan tunggu selama 5-10 menit. Bisa jadi dia akan capek, lalu pergi. Jika kamu keluar dan dia masih menunggumu, ikutlah mengantre, pesan sesuatu dan tetap tenang. Beritahukan salah satu staf kamu sedang diikuti. Dia mungkin akan mengawasinya. Ambil pesananmu dan duduk. Hubungi keluarga atau teman-temanmu dan beritahukan lokasimu. Mereka bisa datang menjemputmu atau menemanimu. Sembari menunggu, cobalah trik-trik ini. Menguaplah. Jika orang itu juga menguap, artinya dia sedang mengawasimu. Menguap biasanya menular. Berpura-puralah melihat jam. Kalau dia juga melihat jamnya, berarti dia mengawasimu. Secara insting, kita akan menirukan orang yang sedang kita perhatikan. Akali dia dengan meninggalkan kafe dan berjalan sebentar sampai dia tidak dapat melihatmu. Lalu, begitu dia muncul, kembali lagi ke dalam. Kalau dia kembali bersamamu, berarti memang dia sedang membuntutimu. Kalau ada yang menjemputmu, mintalah staf menunjukkan pintu belakang agar aman. Hindari berjalan sendirian. Jika terpaksa harus sendirian, tetaplah ambil di jalan yang ramai dan selalu kenali sekelilingmu. Atau mungkin yang kamu tahu cuma sebatas yang di layar ponsel. Hehe. Intinya, semoga hal seperti ini tidak pernah terjadi padamu, tapi selalu siap sedia akan memberimu rasa percaya diri lebih baik dari segalanya. Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka pada video ini, lalu bagikan pada teman-temanmu. Inilah beberapa video menarik lainnya yang bisa kamu tonton. Klik saja video di salah satu sisi layar. Dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.